Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Ayu Lestari dengan NIM 24000244054, kelas Filsafat Hukum. Di sini saya akan membahas mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif filsafat hukum. Ini merupakan salah satu puncak refleksi moral dan rasional manusia terhadap nilai-nilai keadilan, kebebasan, serta martabat manusia itu sendiri. Dalam pandangan filsafat hukum, hak asasi manusia bukan sekedar produk hukum positif yang ditetapkan oleh negara, tetapi merupakan hak yang melekat secara kodrat pada setiap manusia sejak lahir, karena manusia memiliki akal budi dan kehendak yang bebas. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh aliran hukum alam, natural law yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Thomas, John Locke, dan Hugo Grotius. Mereka berpendapat bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari hukum buatan manusia, yaitu hukum moral universal yang bersumber dari rasio atau Tuhan, yang menjamin hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Oleh karena itu, perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum dipandang sebagai upaya untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan keadilan sejati, bukan hanya kepatuhan terhadap aturan formal yang dibuat oleh negara. Selain itu, dalam perspektif filsafat hukum modern, perlindungan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh pemikiran positivisme hukum dan teori keadilan. Aliran positivisme hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menekankan pentingnya sistem hukum yang tertib dan berjenjang, di mana perlindungan hak asasi manusia dijamin melalui norma-norma hukum positif yang sah. Namun, banyak filsuf hukum seperti Ronald Dworkin dan John Rawls mengkritik pandangan ini terlalu formalistik. Mereka menegaskan bahwa hukum harus ditafsirkan secara moral untuk menjamin hak-hak individu dan mencapai keadilan yang substansif. Dalam kerangka pemikiran ini, perlindungan hak asasi manusia tidak hanya berarti menjamin hak secara yuridis, tetapi juga memastikan bahwa hukum berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, dari perspektif filsafat hukum, perlindungan hak asasi manusia harus dipahami sebagai perwujudan dari penghormatan terhadap martabat manusia, yang menjadi dasar dari segala tatanan hukum. Negara dan hukum tidak boleh menjadi alat penindasan, melainkan harus menjadi instrumen moral dan rasional untuk menjaga hak-hak dasar manusia. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku manusia, tetapi juga menjadi sarana etis untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal.
Maka, perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif filsafat hukum pada dasarnya merupakan manifestasi dari cita-cita keadilan dan kemanusiaan yang menjadi tujuan akhir dari tujuan hukum itu sendiri. Selanjutnya, dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya menegakkan keadilan dan menghormati martabat manusia. Hukum sejati bukanlah hukum yang hanya menuntut kepatuhan formal, tetapi hukum yang mampu merefleksikan nilai-nilai moral universal yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hak asasi manusia merupakan cita-cita dari keadilan dan kemanusiaan universal yang menjadi tujuan akhir dari hukum itu sendiri, yakni menjadikan hukum sebagai sarana untuk memanusiakan manusia. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia tentang hakikat perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Salah satu Undang-Undang Republik Indonesia yang secara jelas mengatur tentang hakikat perlindungan hak asasi manusia oleh negara adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hakikat perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam undang-undang terletak pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga hak-hak dasar tersebut bersifat kodrat, tidak dapat diabaikan dan wajib dijamin oleh negara. Dalam konteks ini, negara bukan hanya bertugas untuk melanggar hak asasi manusia, kewajiban untuk menghormati, tetapi juga berkewajiban untuk melindungi warga dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin terpenuhnya hak-hak tersebut dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus dilakukan secara adil, tanpa membeda-bedakan latar belakang seperti agama, suku, ras, jenis kelamin, dan status sosial atau pandangan politik. Negara diwajibkan membentuk lembaga yang berfungsi mengawasi dan menegakkan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, biasa disebut Komnas HAM, yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, mediasi, serta memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya undang-undang ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, memperkuat supremasi hukum, dan menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan,
Hakikat perlindungan hak asasi manusia oleh negara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara kekuasaan, keseimbangan negara, dan kebebasan individu, agar setiap warga negara dapat hidup bermartabat dalam suasana yang damai, aman, dan sejahtera.